Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kepada ketua kelasnya, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini bagaimana keadaannya anak-anak? Alhamdulillah, baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Mas Adam, Mbak Andin, Mas Alvin, Mas Brian, Mbak Citra, Mbak Dita. Alhamdulillah, masuk semua ya hari ini anak-anak. Hari ini adakah yang sudah tahu kita akan belajar apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat pada zat campuran. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita tepuk jari terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu pimpin, 3, 2, 1. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua. Marilah kita belajar bersama. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat zat campuran. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari zat tunggal dan juga zat campuran. Kita juga sudah melakukan dan berlatih untuk membedakannya. Sekarang kita akan berlatih mengidentifikasi sifat zat dan campuran. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun oleh satu jenis saja. Contohnya yaitu air, garam, dan juga gula. Kemudian yang kedua ada zat campuran. Zat campuran merupakan kumpulan dari dua zat atau lebih. Contohnya air teh, di mana campuran dari teh terdapat air panas, teh, dan juga gula pasir. Nah, yang selanjutnya, macam-macam zat campuran itu ada berapa anak-anak? Baik, Mas Alvin, silahkan disampaikan. Ya, ada dua ya, zat campuran yaitu ada dua. Yang pertama zat campuran homogen dan yang kedua zat campuran heterogen. Zat campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Kemudian zat heterogen yaitu campuran zat yang penyusunnya tidak dapat tercampur secara sempurna. Contohnya kopi. Untuk yang homogen tadi contohnya yaitu sirup dan juga air garam. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai sifat zat campuran. Silahkan anak-anak menyiapkan bahan-bahan dan nanti anak-anak silahkan menirukan apa yang akan Ibu contohkan di depan. Kita akan melakukan percobaan secara bersama-sama. Nah, alat dan bahan yang harus disediakan yaitu kita harus menyediakan gelas plastik, kemudian pasir, minyak goreng, gula, kunyit, pisang, pewarna makanan, air,
dan juga sendok. Nah, anak-anak, yang harus kita lakukan pertama kali untuk mengetahui sifat zat percobaan kita pada hari ini, langkah yang pertama, kita akan mencoba menyampurkan air dengan gula. Nah, yang pertama, anak-anak siapkan gelas plastik satu terlebih dahulu, kemudian kita masukkan gula pasir 1 sendok saja, dan kita tambahkan air. Nah, kemudian setelah ditambahkan dengan air, kita aduk terlebih dahulu. Kemudian kita diamkan terlebih dahulu, lalu kita akan mencoba percobaan yang kedua, yaitu menggunakan air dan juga minyak. Pertama, kita siapkan dulu gelas plastiknya, kemudian kita masukkan minyak sedikit saja ya anak-anak, kemudian kita tambahkan air. Lalu kemudian kita diamkan terlebih dahulu dan jangan lupa kita aduk. Kemudian kita beralih ke percobaan yang ketiga. Kita akan mencoba mencampurkan air dengan pewarna makanan. Pertama, kita siapkan gelas plastiknya terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan pewarna makanan. Nah, ini di sini ibu menggunakan pewarna makanan warna merah. Kita masukkan pewarna makanan sedikit saja ya anak-anak. Lalu setelah itu kita masukkan air. Dan jangan lupa kita aduk. Kemudian kita masuk ke percobaan yang keempat. Kita akan mencampurkan minyak dengan pewarna makanan. Yang pertama, masukkan minyak terlebih dahulu. Kemudian pewarna makanan. Dan kita aduk. Nah, setelah itu kita akan beralih ke percobaan yang kelima. Di percobaan yang kelima ini kita akan mencoba mencampurkan minyak dengan gula. Nah, yang pertama kita masukkan gula terlebih dahulu. Kemudian baru kita masukkan dengan minyak. Lalu jangan lupa kita aduk terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke percobaan yang keenam. Di percobaan yang keenam ini kita akan memasukkan minyak dengan pasir. Yang pertama kita masukkan minyak terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan pasir. Lalu kita aduk menggunakan sendok. Untuk percobaan yang selanjutnya, kita akan memasukkan pasir dengan air. Yang pertama, kita masukkan pasir terlebih dahulu ya anak-anak. Masukkan pasirnya sedikit saja.
Kemudian kita masukkan air. Kemudian kita aduk terlebih dahulu. Nah, setelah semua kita lakukan percobaan, kita akan melihat hasil percobaan yang telah kita lakukan bersama-sama ya anak-anak. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, gula dengan air apabila dicampurkan akan menjadi satu. Itu berarti air dan gula dapat terlarut atau tercampur dengan sempurna karena gula yang dicampurkan dengan air akan menjadi satu. Kemudian percobaan yang kedua yaitu air dengan minyak. Hasil percobaan yang kita lakukan yaitu mencampurkan minyak dengan air, dan yang kita peroleh yaitu air tidak dapat tercampur dengan minyak. Itu berarti larutan air dengan minyak itu tidak dapat tercampur secara sempurna. Kemudian percobaan yang ketiga yaitu air dengan pasir. Air dengan pasir dapat kita lihat ya anak-anak. Apabila dicampurkan menjadi satu, air dan juga pasir ini tidak dapat menyatu menjadi satu. Nah, kesimpulannya berarti air dan juga pasir ini tidak dapat tercampur secara sempurna. Kemudian percobaan yang keempat yaitu air dengan pewarna. Nah, air dengan pewarna apabila dicampurkan menjadi satu, hasilnya bagaimana anak-anak? Hasilnya akan menjadi satu. Nah, percobaan ini air dengan pewarna makanan itu dapat dikatakan tercampur dengan sempurna. Kemudian percobaan yang kelima yaitu minyak dengan pewarna makanan. Apabila minyak dicampurkan dengan pewarna makanan, yang dapat kita peroleh yaitu minyak dan pewarna makanan tidak dapat tercampur menjadi satu. Itu berarti minyak dan pewarna makanan tidak dapat tercampur secara sempurna. Kemudian cobaan terhadap minyak dan gula. Yang kita peroleh yaitu minyak dan gula tidak dapat tercampur menjadi satu. Itu berarti minyak tidak dapat tercampur sempurna dengan gula. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu minyak dengan pasir. Minyak dengan pasir apabila kita campurkan itu tidak dapat menjadi satu. Nah, kesimpulannya minyak dan pasir tidak dapat tercampur secara sempurna. Nah, untuk percobaan yang selanjutnya silahkan anak-anak lakukan sendiri secara berkelompok. Nah, silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok yang akan ibu bagi ya anak-anak. Untuk kelompok yang pertama silahkan Mas Adam, Mbak Andin, dan juga Mas Alvin. Silahkan duduk secara berkelompok. Kemudian kelompok kedua yaitu ada Mas Brian, Mbak Citra, dan juga Mbak Dita. Nah, silahkan anak-anak duduk berkelompok masing-masing. Dan nanti silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok mengambil bahan-bahan yang sudah Ibu sediakan. Silahkan bagi anak-anak yang mewakili kelompoknya, silahkan untuk bahan-bahannya diambil di depan. Ya, silahkan. Nah, sudah
Sudah mengambil ya anak-anak untuk bahan yang akan kita lakukan percobaan? Ada yang sudah tahu akan kita lakukan percobaan apa untuk percobaan yang kedua ini? Belum tahu ya. Nah, di situ Ibu sudah menyiapkan alat dan juga bahan untuk percobaannya. Nah, silakan anak-anak mencampurkan antara dua bahan yang sudah Ibu sediakan. Di sana ada kunyit dan juga asam. Nah, bubuk dari kunyit dan juga asam nanti silahkan kalian campur menjadi satu, kemudian kalian tambahkan air, lalu kalian aduk hingga merata. Nah, tunggu beberapa saat, 2-5 menit untuk kalian lihat bagaimana hasil percobaan yang anak-anak lakukan. Nah, nanti setelah kalian melakukan percobaan tersebut, hasil yang kalian peroleh silakan kalian tulis di buku masing-masing. Nah, nanti setelah semua selesai, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusi dari percobaan mencampurkan bubuk kunyit dan juga bubuk asam. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah mengerti semua ya. Nah, silahkan sekarang anak-anak mulai lakukan percobaan tersebut. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup ya? Iya, baik. Silahkan anak-anak amati terlebih dahulu dan silahkan anak-anak coba dan diskusikan terlebih dahulu. Baik, sudah selesai ya anak-anak? Iya, silahkan dari kelompok 1, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Baik, Mbak Andin, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya, kelompok 2, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Siapa yang akan mewakili? Ya, baik, Mas Brian, silahkan. Ya, benar sekali. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, kesimpulannya sama ya. Nah, dalam pencampuran bubuk kunyit dan juga bubuk asam bila dicampurkan dengan air, maka larutan yang akan dihasilkan yaitu tidak dapat tercampur secara sempurna. Walaupun dapat tercampur menjadi satu, akan tetapi bubuk dari kunyit dan juga asam tidak dapat tercampur menjadi satu. Masih ada serat-serat yang belum dapat tercampur menjadi satu ya anak-anak. Ya, sudah pintar-pintar semua murid-murid Ibu untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Berarti sudah paham ya anak-anak mengenai percobaan yang telah kalian lakukan secara berkelompok? Baik, untuk yang selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah ya. Tugas kalian adalah melakukan percobaan terhadap benda-benda yang belum kita lakukan percobaan pada hari ini. Nah, nanti hasil dari percobaan tersebut kalian tulis pada buku masing-masing dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, selanjutnya Ibu memiliki hadiah untuk anak-anak yang dapat menjawab pertanyaan diskusi kelompok tadi ya. Tadi ada Mbak Andin dan juga Mas Brian ya. Iya, silahkan diambil hadiahnya, maju ke depan. Iya. Baik. Untuk anak-anak Ibu yang belum mendapatkan hadiah pada hari ini, kalian harus tetap semangat, harus belajar lebih rajin lagi, menyimak pembelajaran dengan baik agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Ya, dan jangan lupa untuk anak-anak agar tetap belajar sendiri di rumah ya.
Iya, baiklah, untuk pertemuan pada hari ini kita sudah belajar mengenai sifat-sifat pada zat campuran. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, silahkan pada ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran Ibu akhiri. Sampai bertemu pada pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu bersemangat. Jangan lupa untuk belajar dan menjaga kesehatannya ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.